KDM gubernur terbaik ini bukan asal nyerocos atau modal mangap saja. Tapi kita mari hitung dari segala aspek. Nah, ada tayangan di sini sudah lama ya. Kang Deddy Mulyadi dengan seorang artis kondang, artis viral pada masanya lah. Sampai sekarang pun masih eksis kok. Tayangan-tayangan di mana yang akan membuat kita paham Kang DM ini orang secara mikroskop atau makroskop ya, secara kacamata kecil atau dalam kacamata besar. Kita pandang KDM secara universal. Sebagai pribadi, ya, sebagai pemimpin, iya, sebagai ayah, iya, sebagai orang yang paham entertain, iya, sebagai teman, iya, yang disebut bapak juga, iya. Jadi lengkap KDM ini, versi lengkap. Gaul main bola juga, iya. Nah, dari pendekatan inilah, pendekatan secara universal, KDM ini komplit, multi talent, bergaul dengan siapapun. Termasuk enjoy ketika berhadapan, bergaul, bicara dengan artis. Dan semuanya nyaman ngobrol sama KDM. Dengan gaya yang sama, gaya yang nggak kaku, yang bisa mencairkan suasana. Ini jarang loh dimiliki Pak oleh setiap pribadi. Dan beliau menjadi gubernur. Pantas saja. Kemudian banyak gubernur-gubernur yang dibandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi ini. Coba kita lihat dulu tayangan track record. Kita akan menikmati bulan purnama di sini. Semangat dari Kang Deddy Mulyadi, semangat berkesenian salah satunya. Tapi gimana ceritanya kalau seni digabungkan dengan agama? Ada terjadi banyak isu-isu mengenai Kang Deddy katanya. Maaf ya, Kang Deddy membuat patung-patung. Oh iya. Ya, tentang keislaman Kang Deddy. Ya bagi saya sih nggak apa-apa. Oh berarti dia bukan dinas sosial namanya, itu namanya dinas cuek. Giveaway dari Pak Haji Bamba. Guys, giveaway-nya nih ada satu sapi sama satu kambing buat lu semuanya. Titip ya, titip. Salurkan itu. Saya akan pilih 2 pemenang, 1 sapi dan juga 1 kambing. Subscribe channel saya 4. Oke, nanti dipilih, dikirim sapi dan juga ada kambing untuk semuanya. Ikut giveaway-nya. Satu jangan dimanja dengan Masakan Indonesia yang super. The Hakim Story. Kang Deddy Mulyadi. Ini salah satu tokoh Jawa Barat nih. Udah punya Iqbal, terus kondisi terlantar sudah puluhan tahun di sini. barangkali ada saudaranya atau familinya. Oh, ini suka ngeludah. Assalamualaikum guys. Gue lagi bareng. Ini diangkatan ke tempat parkir. Ini salah satu tokoh Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Ini tiba-tiba saya diajak ke sini dengan hamparan sawah menghijau, dengan ada pagelaran seni, katanya memang selalu setiap bulan purnama. Ini kehormatan buat kita loh, bisa melihat secara langsung bagaimana pagelarannya. Di sini seru banget. Makanya gak nyangka sehebat ini. itu kok ya masih beda, kok itu beda. Ini ngamumule seni Sunda dengan sentuhan modern. Ada Pratiwi Novianti. Kita akan menikmati bulan purnama di sini. Masya Allah. Ini udah rutin Rutin tiap bulan. Tapi kalau penggunaan tempat ini pertama. Oh ini? Iya, biasanya dekat rumah, di samping rumah. Kemarin saya 1 bulan menata ini. Masya Allah. Jadi ini orang pertama yang menyaksikan di tempat ini. Ya sini kita jadi orang pertama menyaksikan. Ini seperti peresmiannya dong. Iya. Nyawang bulan, nyawang itu melihat. Nyawang bulan. Kita lihat pemusim-pemusimnya tuh. Keren banget. Ini lagu-lagunya karya dari Kang Deddy. Iya. Ini jiwa seninya tuh ampun. Grup musiknya
saya udah 20 tahun ini nemenin saya. Grup musik ini? Iya. Namanya apa, Kang? MK9. MK9 udah 20 tahun. Karena ini, kalau seorang seniman tuh harus punya tim, istilahnya yang bisa dibentuk. Iya, Iya kan? gitu. Dan guru seniman itu bukan perkara mudah. Ya, betul. Karena seniman itu punya ego masing-masing. Mengumpulkan seniman-seniman berkarya itu susah ya. Kita tuh harus selalu mengalah. Kan pokoknya nanti kita kalau udah sepi kita akan ngobrol dengan Kang Deddy. Kenapa bikin acara seperti ini? Terus kenapa jiwa sendiri semangat berkesenian itu dilakukan terus Bisa. ya? Kita ngobrol di rumah. Boleh, boleh, boleh. Di rumah kan sepi. Nanti lanjut kita akan lihat pertunjukannya guys. Nanti malam tentunya. Iya. Ini kita lagi jalan di lahir di sini Kang. Lahir di sini. Ini ada tanah kelahiran Kang Deddy Mulyadi. Ini jalannya lagi baru di hot mix nih. Jadi kalau kita sudah berkemampuan cukup, Kang ayo Irfan Hakim. lakukan untuk tanah kelahiran kita. Nih seperti ini nih. Yang bahagia. Ah, tuh kan. Kalau artis banyak penggemarnya. Wih. Ini salah satu tokoh Sunda nih, tokoh Jawa Barat yang sudah dikenal menasional, tidak hanya nasional saja. Orang luar juga pada kenal sosok Deddy Mulyadi. Nah, kita akan ngorek ya semangat dari Kang Deddy Mulyadi. Semangat berkesenian salah satunya loh. Iya. Kang kenapa sih suka banget berkesenian? Loh, gimana pemimpin itu ya harus berkesenian? Kenapa? Ya kalau pemimpin tidak berkesenian bagaimana dia bisa membangun? Ada hubungannya? Ya kalau membangun tidak punya nilai seni, apa yang dibangunnya tidak melahirkan estetika. Oh. Kalau tidak melahirkan estetika, ya tidak melahirkan peradaban. Secara fisik juga kalau Harus ada- dong. Ah. Kan rumah harus nyeni. Iya, iya, iya. Jalan harus nyeni. Iya, iya. Taman harus nyeni. Tulisan Secara- harus nyeni. Betul, indah semuanya. Iya. Nah, secara hati, Hati kan seni itu kan lambang dari kehalusan budi. Ya gimana memimpin kalau hatinya tidak halus? Oke. Nanti tidak peka dong sama ODGJ, sama orang miskin. ya jadi hari ini tadi kita juga berinteraksi langsung dengan ODGJ kita ya. Dan ini Kang, tapi berarti kalau dalam memimpin berarti tidak otoriter, Hah? tidak dengan kekerasan. Nggak pernah pakai kekerasan, tapi punya sikap penting. Oke, keras dengan tegas beda ya Kang? Beda dong, kalau keras mah digebuk. Kalau tegas mah tuh bisa. Nah, itu. Nih, kita Ini rumah masuk saya. ke rumahnya guys. Listriknya lagi mati. Apanya? Listrik. Gak apa-apa biar mas. Karena gensetnya kan dipindahin ke sana. Luar biasa emang. Lembur. Setiap sudut ada nilai seni guys. Assalamualaikum. Guys ada makanan kayaknya kita mau disuguhin udah deh. siap. Kayaknya kita mau diajak makan. Tahu aja gue udah lapar. Anu anyar ya kemarin. Anu timang aep. Lu mau nanya apa ke Kang Deddy? Mau nanya soal dinas sosial. Oke, kita akan nanya tentang dinas sosial. Oke, kalau gue mau nanya tentang pro kontranya Deddy Mulyadi. Sebelumnya ayo dong subscribe channel Kang Deddy Mulyadi, betul ya? Iya. Deddy Mulyadi channel. Pratiwi Novianti juga dan juga ada Hakim Story. Nih mumpung lagi ada di Subang, ini di rumahnya Kang Deddy. Iya. Satu langkah masuk aja udah berasa seni banget. Ini belakang juga ada Wayang golek. Kan suka banget sama kesenian. Iya, bukan suka, seni itu ada jiwa kita. Jiwa. Kita. Nah, kan ada yang di Indonesia ini agak salah pemahaman deh. Seni itu dianggap sesuatu yang terpisah. Dengan kehidupan. Padahal seni itu adalah bagian dari kehidupan. Gimana kalau hidup tanpa pakai seni? Masak nggak pakai seni gimana enaknya? Iya, makanya seni memasak. Seni memasak. Oke. Nyetrika nggak pakai seni. Iya. Gimana? Oke. Jadi seni itu dalam artian kata adalah melembutkan, menghaluskan sesuatu yang kaku, bisa seperti itu Iya, nggak sih? kaku. Mengindahkan kehidupan. Iya, membuat kehidupan menjadi indah. Dengan seni segala sesuatu menjadi indah. Wajahnya menjadi tertata. Aduh, irungna mancung. Iya. Dan maha seniman itu adalah Allah pencipta. Makanya Allah disebut selalu ada kalimat Allah Maha Indah. Maha Pencipta. Betul. Bayangkan guys, kalau kita disuruh bikin karya seni,
bikin manusia, bikin wajah orang. Sejago-jagonya kita pasti mentok. Ini mah sudah bermiliar-miliar orang, wajahnya spesifik. Iya. Ya kan? Kok mirip? Pasti ada bedanya. Ada bedanya. Hebatnya Allah gitu ya. Iya. Iya. Tapi gimana ceritanya kalau seni digabungkan dengan agama? Iya, gini. Agama itu dalam bahasa Sunda tuh ageman. Ya kan? Ageman itu adalah sistem nilai dalam diri kita yang mengikat diri kita untuk senantiasa tertunduk pada sebuah ketentuan yang ditetapkan. Agama, ageman. Ageman. Oke. Karena ageman berarti kan ada dalam diri, Oke. di dalam. Oke. Nah, karena ada di dalam maka agama itu hubungannya adalah personal, individual antara manusia dengan Sang Maha Pencipta. Oke. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sekarang kita sudah masuk waktu Beragama. maghrib, beragama. Beragama. Oke, kita istirahat dulu, kita sholat dulu, nanti kita lanjutkan. Lanjutkan lagi. Ini hal menarik sekali. Menarik sekali dan tadi kapotong kudahar kejo. Nah, Tumpeng. betul. Make seni tumpeng ge. Jadi ngeunah. Oke guys, kita azan dulu ya. Guys, sorry ya wawancara kita tuh ngobrolnya terputus-putus, terpotong-potong karena banyak kegiatan sholat, makan. Punten, mohon. Ya. Nih, ini kita menuju ke tempat acaranya. Jadi sebulan sekali itu Kang Deddy itu mengadakan acara namanya adalah Nyawang bulan. bulan purnama, setiap bulan purnama. Setiap bulan purnama. Melihat bulan Melihat purnama bulan. bersama-sama. Iya, bersama-sama. Maknanya apa kan? Kenapa? Makanya kan gini loh, kita ini kan banyak semenjak ada listrik, apalagi ada gadget ya, orang mulai melupakan malam. Ya, ya. Kan jadi nggak pernah lagi indahnya bintang di langit, indahnya purnama. Betul, betul. Nah, sehingga saya membuat acara ini untuk mengingatkan kita tentang purnama. Jadi ketika datang bulan dicuekin, ketika telat bulan baru gelisah. Ya ampun, apalagi kalau akhir bulan. Aduh. Sama liar. Tapi kenapa harus bulan purnama? Kan bulan itu kan bulan sabit juga bagus Enggak gitu. dong, kalau puncak bulan tuh ya di purnama. Ya, ya, ya. Bulan kesempurnaan. Iya, iya, iya. Dan di situ dari sisi aspek fisika itu terpancarnya energi Iya, iya, iya. kesehatan manusia. Bahkan kan katanya apa sih laut pun pasangnya tuh Iya. lebih maksimal ketika bulan purnama. Iya. Gravitasi berubah. Iya, gitu. Oke, sudah berapa lama ngadain ini kan? Ini udah purna nyawang bulan udah bertahun. Mengumpulkan seniman-seniman selalu. Ya, selalu. Ini di sini yang biasa rutin yang ngisi Teh Tri Utami, Heh, Pak Mas Sujiwo Tejo. Wow. Nah, itu biasa rutin ngisi di sini. Memberikan ruang dan ada ibu dan panggung untuk para seniman. Iya dong. Nah, kalau ini pandemi gimana tuh? Ya kan ada aturannya kan, yang datang ke sini harus antigen dulu. Iya betul, Gitu loh. betul. Kita pun meyakinkan bahwa kita sudah Iya. antigen dan juga negatif. Antigen, dan kemudian nanti duduknya diatur kan gitu. Oke, setiap bulan beda tema. Temanya beda-beda. Oke. Nah, sekarang tadi sempat terputus mengenai seni itu penting dalam kehidupan. Tapi maaf Kang, karena Akang terlalu berkeseniannya itu terlalu semangat, ada terjadi banyak isu-isu mengenai Kang Deddy katanya. Maaf ya, Kang Deddy membuat patung-patung. Iya. Ya, kan saya orang Jawa Barat. Mana? Iya, itu katanya Kang Deddy menciptakan tanda kutip berhala-berhala. Oh, iya. Kalau urusan buat patung, perasaan lebih dulu Bung Karno udah di Jakarta. Gue Jakarta iya. patungnya gede-gede. Iya. Nah, sebenarnya gini loh. Tujuannya apa Kang? Tujuannya estetika aja, mengingatkan gini loh. Misalnya di perempatan, saya pasang misalnya patung Bima. Jadi orang mengingat, saya tunggu nanti di patung Bima. Kan sederhana. Kenapa harus Bima gitu? Ya Kenapa? kan nanti bisa dibuat ceritanya dong, narasi tentang Bima. Bima itu sosok pewayangan yang melambangkan seorang kesatria yang memiliki jiwa jujur, sifat kesatria, ucapannya tidak pernah bohong, hormat pada guru, sampai gurunya mencelakakan dia masih diikutin, dia harus masuk hutan. iya, iya. Itu kan narasi itu bisa dibuat. Oke. Dan kemudian saya meyakini bangsa Indonesia itu bangsa cerdas, apalagi orang Sunda. Itu mungkin patung disembah. Iya, iya. Sampai ada yang Jadi kalau gini, kalau ada orang yang beranggapan bahwa kalau pasang patung takut disembah, orang itu menganggap bodoh. menganggap Dia orang lain bodoh. merendahkan orang Sunda.
Weh, bulan dia tuh dari sini. Ih, dari sini udah kelihatan guys. Iya, ada itunya, ada meganya. Keren banget. Dan kita akan menikmati bulan itu bersama-sama nanti ya. Iya. Oke, jangan mengecoh. Saya masih serius, Kang. Iya. Enggak. Saya mah seperti netizen. Ya, Oh, Kang Deddy mah mengecoh lagi serius iya, kata gitu. serius, sok. Oke, sampai ada yang menyangsikan. Maaf sekali tentang keislaman Kang Deddy. Ya, bagi saya sih nggak apa-apa. Persoalan keislaman kan tidak mesti harus meyakinkan pada orang lain. Persoalan keislaman itu kan persoalan kita dengan Allah. Ngapain kita harus mau diyakini keislaman kita pada orang lain kalau Allah sama kita meragukan? Nah, menghadapi orang-orang seperti itu gimana? Gig, hati-hati jatuh. Cuekin aja. Mereka itu juga politik kok. Maksudnya? Ya politik. Apa yang dia lakukan politik. Jadi Kepentingan politik juga. maksudnya kita bahas agak serius nih, nggak apa-apa lah. Ya serius. Jadi karena isu itu tuh tiba-tiba mencuat ketika politik sedang panas. Iya, buktinya setelah selesai pilgub nggak ada lagi tuh yang ngomongin itu. Hari ini nggak ada ngomong Deddy Mulyadi musyrik kafir lagi, nggak ada. Iya. Ya, kita Berarti politik bisa aja. dianggap ada yang menggoreng. Ya iyalah. Kita kan tahu tukang gorengan itu siapa. Apalagi kalau pakai plastik biar rangu. Iya. Jadi cuek aja menghadapi itu. Cuek aja. Apa sih bedanya dengan Kang Irfan? Kan pasti Iya. juga ada gitu. Iya. Pasti biarin aja. Dan hater itu perlu loh. Buat apa? Ya perlu dong. Kalau saya nggak diurusin urusan itu, jarang ngeberitain saya juga, orang nggak kenal saya juga. Iya. Saya ngucapin terima kasih sama yang mengkritik saya dan menuduh saya dengan berbagai hal. Nih. Novi suka nggak tahan dengan haters, Pak. Kang. Haters itu adalah penggemar kita paling utama. Oh benar. Tapi Novi suka itu suka ribet dengan haters lu. Ya kan manusiawi. Nah, menghadapi haters Awas bilang hater sama Novi harus jelas. kenapa? Novi nggak bisa bilang haters. Tapi haters dia denger. Oke, jadi haters itu tidak dijauhi tapi dirangkul gitu. Biarin aja, cuekin aja. Cuekin aja. Artinya dia tuh begitu mencintai kita, apapun yang kita lakukan dia perhatikan kita. Oke. Kayaknya dia memang nggak pernah dicemburui oleh pasangan hidupnya. Kasihan deh lo. Kasihan deh lo. Oke. Ya. Iya. Atau kerjaannya memang dari itu. Oh iya. Bisa jadi. Tapi berbicara mengenai ini, channelnya Kang Deddy itu kan ada namanya JJS, Jalan-Jalan Sosial. Kebetulan di sini juga ada Novi ya, Vi. Novi juga kegiatannya sosial. Nah, di Indonesia tuh alhamdulillah guys, ada dinas sosial, menteri sosial gitu. Vi, mau nanya apa? Ada hubungan dan itu? Ya. Kan ini ya Kak. Biasanya kan kalau dinas sosial itu sebenarnya emang tugasnya Yang- membantu orang terlantar dan Di antaranya. sakit miskin. Salah satunya. Dengan undang-undang. Iya. Tapi banyak banget dinas sosial yang ketika kita membantu untuk melaporkan tetapi dicuekin. Oh berarti dia bukan dinas sosial namanya, itu namanya dinas cuek. Kalau dinas sosial itu kan mesti peka terhadap persoalan-persoalan sosial. Dia tampil untuk menyelesaikan problem sosial sampai tuntas. Ketika dia cuk terhadap persoalan sosial, maka diganti namanya bukan dinas sosial, itu namanya dinas cuek bebek. Sosial. nah itu kan Novi, saya juga, alhamdulillah Kang Deddy juga bergerak di sosial tuh ikhlas. Iya. Tapi kadang-kadang kan, kita kan maksudnya membantu loh pemerintah untuk ODGJ kita bersihkan dulu aja susah, gimana dong Kang? Ya. Nggak semua ya guys, maaf. Bukan ke dinas sosial seluruhnya ya. Ini loh, ini kan fungsi negara ya. Kalau fungsi negara dari mulai Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten Kota, kasih Kesra Kecamatan, kasih Kesra Desa, semuanya berfungsi, nggak akan ada ODGJ di jalan. Oke guys, kita sudah sampai tempat acaranya dan ini indah banget. Wah, Apa Masya kabar? Allah. Wah, Itu bulannya. guys, bulannya lihat. Masya Allah, indahnya ya Allah. Guys, bisa mensyukuri nikmat Allah itu tuh bisa dengan berbagai cara. Melihat kekuasaan Allah seperti ini juga salah satu bentuk kecintaan kita pada Allah ya. Iya tuh, lihat tuh bulannya, keren banget. Ya udah, tadi saya menyampaikan unek-unek dari orang-orang mengenai Kang Deddy. Novi juga menyampaikan unek-unek dirinya. Oke, sebetulnya tadi di Instagram kita buka
mengenai pertanyaan-pertanyaan sama Kang Deddy. Udah pernah dibaca nggak tadi? Sekilas. Nah kalau tadi saya katanya, Kang gimana caranya sedikit saja orang Sunda biar bisa berbahasa Sunda, karena anak-anak sekarang itu kenapa diwajibkannya Ya, bahasa gini aja. Inggris? Orang tua jangan suka menegur ketika orang Sunda ngomongnya kasar. Itu suka ditegur, kamu ngomong kasar. Menurut saya lebih baik ngomong kasar Daripada nggak sama ngomong halus. sekali. Daripada ngomong halus, karena kita bukan makhluk halus, kita makhluk kasar. Lu penting nyunda. Lu penting mah ngomong Oke. Sunda. Udah, ini masuk dicarek. Udah, bebasin nek sia aing rek kitu kumaha, boleh bebas mereka ngomong Sunda. Anak saya itu bisa bahasa Indonesia ketika kelas 1 SD. Sebelumnya? Sunda. Karena bisa belajar bahasa Indonesia itu ketika kelas 1 SD. Wih hebat. Coba Ada di pertanyaan. HP gue mana sih? Ini di pertanyaan. Kang Deddy sosok Teh Novi menurut Kang Deddy kumaha? Eta kumaha urang teh cek maneh. dia orang Sunda, Jawa tapi nggak bisa. Kang Deddy melihat Novi kayak gimana? Iya, Novi itu adalah sosok muda inspiratif yang mau melakukan hal yang orang menjauhi. Wow, satu kalimat. Tapi dalam. Mantap ya. Iya. Aduh, HP saya mana? Aing mah. Ini ada lagi pertanyaan. Mau challenge Pak Deddy boleh bikin puisi spontan temanya cinta beda agama. Nuhun pisan. Kita tidak pernah memilih dilahirkan dari siapa dan beragama apa. Kita dilahirkan sudah menjadi takdirnya, dilahirkan dari siapa, beragama apa. Kita tidak pernah bisa milih ketika dilahirkan. Ketika kita dipaksa untuk harus satu agama ketika dilahirkan, berarti kita sudah melebihi Tuhan yang menciptakan kita berbeda ketika dilahirkan. Masya Allah. Kenapa Novi lagi punya pacar beda agama? Enggak, ini pertanyaan. Enggak bohong. Alhamdulillah belum. Tahu nggak pacar dia siapa? Siapa? Ya bohong. Bohong Kang, bohong. Aduh, HP saya hilang. Ya udah deh. Guys, sudah aja deh. Sekarang kan sudah mulai banyak tamu datang. Nanti kita lanjut Kang lagi. Deddy juga harus menyapa tamunya. Yang jelas kita akan menikmati suasana malam purnama ini dengan nama apa tadi? Nyawang bulan. Nyawang bulan. Oke. Bye-bye guys. Fokus kaluhur pasang romohun kahana pasang batara kabatara naga raja kabatari naga umpi Luar biasa. Wah, iya teh. Saya pisah teteh. Saya abi resep tadi nu lagu terakhir menisih pisan. Eta malah lagu diusir. Ceritanya bagaimana itu lagu terakhir itu tentang apa? Iya, lagu terakhir itu tentang Isa
di mana orang pergi dari suatu tempat yang tempat itu begitu dia cintai. Tetapi ketika dia cinta itu, dia tidak bisa lagi mengekspresikan seluruh kecintaannya di tempat itu, karena berakhirnya kekuasaan yang dimilikinya, akhirnya harus dia pergi. Ketika dia pergi, dia harus apa yang dilakukan? Itu teh pengalaman pribadi. Pribadi, jujur aja. Tapi alhamdulillah walaupun sudah tidak menguasa, tapi tetap bisa berkarya. Makanya tapi cinta ini Iya. ngumpul ke sakit jalmi tidak Ya, sesah. begitu Maka- pergi Mohon. sini sendiri, cari temen, kan pasti ketika datang banyak orang yang curiga tujuannya apa, maksudnya apa. Ya terus saja saya jawab semuanya dengan karya. Pada akhirnya mereka akan tahu apa yang saya inginkan. Coba neng, Nah, Kang, nyanyikin ada. anu tadi. Gusti kuring lali kumaha anjur ngatur ring hamna angin musikeun ieu diri mapelingan saben wajib ulah ku pengen sadaya dalu mantenang mual papanggih jeung Gusti lamun teu mendakan nyeri. Kita akan sendiri. Jadi tapi sedih Pak. Maksudnya gini, sekarang masa pandemi, banyak orang yang kita cintai, teman dekat, tiba-tiba ada kabar si Anu sakit, positif. Tiba-tiba kabar berikutnya baru beredar berapa jam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keun Isa. Takut, iya. Tapi kalau kita serba takut, serba cemas, justru itu yang tidak boleh kita lakukan. Kita hidup dilahirkan oleh orang tua kita, dibantu oleh tenaga kesehatan, sampai kita melalui kehidupan dan sampai maut juga kita tidak memerlukan orang lain. Walaupun nanti pada akhirnya kita sendiri, diamlah sendiri, tapi tetap kita tuh memerlukan orang lain. Mudah-mudahan dan kumpul seperti ini tidak membuat kita menjadi egois seperti orang-orang kota yang lain. Tapi insya Allah dengan seperti ini jadi nyambung silaturahmi. Kang Deddy yang saya kenal lama, tapi alhamdulillah bisa berinteraksi baru sekali sekarang ini, bersyukur saya juga. Alhamdulillah. Ketemu dengan Kang yang dalam usian tidak hanya diucapkan. Dulu. Iya, pada akhirnya saya tuh selalu memandang bahwa manusia itu akan disatukan oleh rasa dan jiwanya. Jadi walaupun jauh, profesinya beda, akhirnya akan dikumpulkan. Dan ini adalah bagaimana energi itu disatukan. Kang Irfan yang baik, Novi yang baik, Kang Deddy, semuanya ada di sini disatukan, berkumpul. Dan Bapak Kang Irfan kan nangis oleh tulisannya ini. Apa sih? Gusti, apa coba? Sendiri, aku sendiri. Jalan gak tahu tujuan. Gelap jalan untuk pulang. Hidup sudah tidak ada yang mengaku keadaan kita. Gusti kuring lari kumaha anjeun ngatureng hamna angin musikeun ieu mepelingan saban wajib. Ya, di dunia aja kita udah sedih.
ketika kita pergi dari rumah, terus kita bingung harus pergi kemana, dan tidak ada satupun orang yang menyapa kita. Saya kasih tahu ya pada semuanya, suatu saat Anda akan menangis ketika Anda di jalan tidak disapa oleh bawahan. Itu akan ya. Tapi itu di dunia. Jadi nanti apa yang nanti akan kita alami kapan? Ketika ruh terpisah dari jasad. Ketika ruh terpisah dari jasad, mati namanya. Maut pingarenana. Kemudian dia berjalan, itu saya selalu menangis itu. Dia berjalan dalam kegelapan, dia harus pergi kemana? Dan tidak ada satupun yang menyapa, tidak ada satupun yang memanggilnya, dan tidak satupun yang menuntut. Dari sebuah rangkaian cerita dan perjalanan kematian atau perjalanan orang yang mengalami mati suri, saya kasih tahu semuanya, siapa yang akan menyambut ibu. Saya kasih tahu siapa yang akan menyambut kita nanti. Ketika roh keluar dari jasad, akan menuntun dan mengajak kita. Saya katakan, itu roh ibu kita yang akan menyambut. Sehingga bagi mereka yang hidup, kalau ingin nanti meninggal, ibunya menyapa dan membawa dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Jangan pernah lupakan dia, cintai dia, sayangi dia, jangan sakiti dia, karena dialah yang akan menyebut kita ketika kita ruh dan jasadnya berpisah. Terusin lagi. Benar-benar ekspresi itu sesuai dengan isi lagu. Ada yang tegas, ada yang sedih, terus ada yang jutek, gitu-gitu bagus loh kan. Hebatnya. Hebat. Pokoknya. Terus yang konsep itu Kang Deddy tadi yang pertama tiba-tiba jalan di sawah. Kang Deddy di sawah. Wih benar, merinding ya. Bisa nanya, siapa Kang konsep? Saya. Kang Deddy itu bukan saya. Hebat Kang, ya, alhamdulillah. Terus berkarya Kang, isi hati kita semuanya dengan sesuatu yang indah. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan dimanapun itu. Baik, itulah ya tayangan menarik antara Kang Deddy Mulyadi dengan Kang Irfan namanya artisnya. Kang Irfan Hakim. Wah, kita dihadapkan pada tayangan yang sangat luar biasa ya tadi ya. Bagaimana keluasan Kang Deddy, bagaimana kemudian KDM menampilkan dan berpenampilan sebagaimana teman, tidak ada gap di sana. Ini penting, cara komunikasi, dan itu berdampak pada bagaimana cara komunikasi KDM ketika KDM menjadi gubernur. Saya tanya kepada teman-teman, siapa gubernur yang gaya komunikasi atau ketika membuat relasi komunikasi antar dirinya sebagai pemimpin dengan masyarakat yang dipimpin seperti Kang Deddy Mulyadi, sesimpel, seefisien, segampang KDM. Saya tidak mengatakan KDM sempurna ya, bahwa celah dan kekurangannya ada, wajar, itu manusiawi, dan tidak ada hukum yang sempurna yang diciptakan oleh manusia. Tetapi KDM mampu memaksimalkan dirinya sehingga kemudian KDM memberikan contoh-contoh baik dalam bagaimana cara memimpin. Kayak beliau kan birokrasi, tetapi ketika dengan sama artis biasa saja, tidak kaku. Coba pejabat-pejabat lain tuh kaku. Dan ini yang menjadi nilai lebih sosok Deddy Mulyadi di Jawa Barat dalam bagaimana beliau memimpin, menata, memetakan, dan berpolitik.
Nah, tentu politik kita bicara bagaimana kemudian kepentingan publik didahulukan, kepentingan publik atau kepentingan umum benar-benar diutamakan agar supaya masyarakat sejahtera, karena tujuan berpolitik kan demikian itu. Dengan sistem yang kita anut adalah sistem demokrasi, di mana dalam Undang-Undang 1945, Undang-Undang dasarnya, bahwa tujuan kita bernegara, cita-cita kita berbangsa adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan masyarakat itu sendiri. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan masyarakat miskin. Itu agar supaya bagaimana kemudian terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, integritas ada di sini, moralitas ada di sini, dedikasi ada di sini. Begitu ya. Jadi tayangan dari yang saya lihat dengan Kang Deddy Mulyadi, ya, dari begitu banyak sekali tampilan-tampilan yang bisa kita lihat pada saat Kang Deddy Mulyadi berkunjung ke berbagai elemen kelompok masyarakat. Entah apakah mereka pejabat, entah apakah mereka public figure, entah apakah mereka orang yang aktif dan bergiat di dalam dunia entertain, entah apakah mereka sebagai pengusaha, entah apakah mereka sebagai pekerja, entah apakah mereka sebagai pembalap, entah apakah mereka sebagai pemain sepak bola. Semua bisa diakrabkan. Itu komunikasi Pak, pentingnya Pak. Jadi dengan siapapun, hayo-hayo saja. Jeung saha wae, hayo. Ente manusia, aing manusia, jangan sampai kemudian perbedaan background di antara kita menjadi sekat atau menjadi gap yang kemudian tidak menciptakan satu konklusi dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan gitu kan. Nah itu yang menariknya ya, sosok Kang Deddy Mulyadi yang saya kira sulit lah ditiru oleh gubernur-gubernur yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.